to Drusalapan channel. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ade Rahayu Wahidin di 78 channel. Setelah di video-video sebelumnya saya mengupas tuntas tentang aplikasi rapot digital atau ARD, pada kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar nilai dengan menggunakan rumus-rumus Excel yang sederhana. Oke, untuk rekan-rekan guru mungkin yang masih kesulitan dalam membuat daftar nilai yang menggunakan rumus Excel, ini bisa melihat tutorial yang akan saya berikan ini. Oke, kita mulai. Misalnya saya akan membuat daftar nilai penilaian harian mata pelajaran Penjaskes, misalnya KKM nya kita ambil contohkan 83. Oke, di kolom pertama kasih nomor, kemudian nama, ini misalnya PH1, ini PH2, ini PH3, PH4, dan PH5. Oke, kita coba masukkan nama-namanya. Ini misalnya Aldi, Andi, Gaban, nih misalnya kita sembarang untuk nama. Nah, kemudian kita akan coba masukkan nilai penilaian harian 1, misalnya 78, ini 79, 77, 75, 74, 73, 79, 80 misalnya. Ini 81, ini 76. Oke, ini misalnya kita sudah mendapatkan nilai penilaian harian 1 sampai dengan 5 untuk siswa-siswa yang ada di sini. Oke, berikutnya kita akan membuat kolom untuk jumlah, kemudian rata-rata, kemudian nilai max, ini maksudnya nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, ranking, dan ketuntasan. Nih misalnya.
Jadi nanti kita akan mencari untuk jumlah, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, ranking, dan ketuntasan untuk 10 siswa ini. Oke, kita mulai dari jumlah. Itu silahkan rekan-rekan gunakan rumus dengan mengetikkan sama dengan, tulis sum. Penjumlahan itu, rumus fungsinya itu adalah sum, kurung buka, blok sel yang akan kita jumlahkan. Misalnya ini untuk Aldi dari PH1 sampai PH5, kurung tutup, enter. Nih, udah. Untuk ke bawahnya ini kita nggak perlu bikin rumus lagi, ini tinggal di drag, ditarik, nanti akan otomatis mengisi. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu, itu adalah jumlah. Kemudian yang kedua, rumus kedua yang digunakan itu adalah rumus rata-rata dengan menggunakan fungsi rumus sama dengan average. Ini untuk rata-rata, kurung buka, blok sel yang akan kita rata-ratakan, kemudian kurung tutup. Baru setelah itu di enter. Nah, ini rata-ratanya 78. Ini juga sama, tinggal di drag, ditarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan rumus rata-rata untuk nilai ini. Oke, yang berikutnya itu mencari nilai tertinggi. Itu dengan menggunakan rumus fungsi max. Ketik sama dengan, kemudian max, kurung buka, drag nilai yang akan kita cari, nilai tertingginya, kurung tutup, enter. Ini kita sudah mendapatkan untuk nilai tertinggi. Di kolom berikutnya kita akan mencari nilai terendah. Itu ketik sama dengan, kemudian min, kurung buka, kita blok, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini untuk nilai terendahnya 77. Ini sama, ke bawahnya tinggal di drag, ditarik, nanti kita akan mendapatkan nilai terendah. Nah, untuk berikutnya ini untuk mendapatkan ranking. Ini untuk mendapatkan nilai ranking, itu ketik sama dengan rank, kemudian kurung buka. Nah, misalnya kita akan mencari nilai ranking dari nilai rata-rata yang sudah ada. Ini misalnya rata-rata, titik koma, kemudian referensinya kita blok semua nilai rata-rata mulai dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-10. Nah, ini di sini. Jadi untuk mencari nilai ranking itu supaya ketika kita menarik rumus tersebut tidak rusak, jadi kita gunakan kunci. Jadi kunci itu silahkan rekan-rekan bisa memencet tombol F4. Jadi supaya si sel ini kekunci, pencet tombol F4. Nah, baru setelah ini titik koma, kemudian ketik angka 0. Ini untuk mengurutkan dari ranking 1 sampai dengan ranking 10. Kurung tutup, enter. Nah, untuk ke bawahnya ini sama, jadi tinggal di drag. Nanti kita akan mendapatkan ranking dari 10 siswa tersebut. Oke, untuk yang berikutnya kita akan mencari nilai ketuntasan. Di mana nilai ketuntasan ini kita akan menggunakan fungsi rumus if. If itu adalah rumus jika. Nah, kita akan coba buat kurung buka, logical testnya kita akan melihat dari rata-rata ini.
melihat dari rata-rata ini, logical testnya, kemudian titik koma, titik koma, kemudian kutip 2, masukkan, jadi kita buat logical testnya. If jika I7 yang ini, nilai ini lebih dari, misalnya KKM-nya nanti kita rubah ya. KKM-nya nanti kita rubah, misalnya lebih dari 80, titik koma, itu tuntas. Titik koma, di luar itu kita akan tuliskan tidak tuntas. Kemudian kurung tutup. Nah, ini. Jadi rumusnya berjalan. Jadi kita akan mengetahui apakah siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas karena tadi kita sudah memasukkan logical testnya di sini. Jadi jika nilai ini lebih dari 80, maka tuntas. Dan di luar itu tidak tuntas. Berarti yang kurang dari 80 itu dianggap tidak tuntas. Oke, kita akan rubah dulu ini ya. 80. Misalnya. Nah, ke bawahnya juga sama, tinggal ditarik. Nah, ini kita sudah mendapatkan predikat ketuntasan untuk 10 siswa. Jadi kita akan contoh lihat satu, misalnya ini tuntas. Kita lihat nilai rata-ratanya 81. 81 itu di atas dari 80 karena KKM-nya 80 misalnya. Rata-ratanya 81, ini dianggap tuntas. Sama ketika di bawah juga ini sama. Misalnya di sini ada, kita mau menjumlahkan per satu penilaian harian. Sum kurung buka, masukkan sel yang akan kita jumlahkan, kemudian kurung tutup, enter. Rata-rata juga sama dengan average kurung buka, masukkan sel yang akan kita rata-ratakan, kurung tutup, enter. Ini rata-rata untuk penilaian harian 1 misalnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan mulai dari jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, ranking, serta ketuntasan. Ini dengan menggunakan rumus Excel yang sederhana. Oke, sekian yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.